Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debbie. Hari ini kita sudah masuk ke subtema keempat. Ya, kita akan belajar subtema keempat, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Tapi jangan lupa bagi kamu yang belum mengisi absensi agar segera diisi ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh untuk membuat cerita bergambar ya, sesuai isi wacana tadi yang sudah kita baca. Nah, perhatikan di sini ada gambar pertama ya. Gambar yang pertama ini adalah menunjukkan bahwa petani garam menyiapkan petak-petak tambak yang kemudian dipadatkan. Nah, di sebelahnya untuk gambar kedua, yaitu tambak diisi air laut dan dibiarkan menguap, yang kemudian menjadi kristal-kristal garam. Kemudian yang ketiga di bawah, nah ini setelah 210 hari lapisan garam bisa dipanen. Dan yang keempat di sini gambar yang menunjukkan garam dijual ke pabrik, untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita?
Nah, perhatikan 90 menit sama dengan 60 tambah 30 menit. Jadi kita pisahkan ya. 90 ini kita pisahkan itu sama dengan 60 menit tambah 30. Sama dengan, nah ingat ya, kalau 60 menit itu sama dengan 1 jam. Karena kita mau ubah ke jam. Maka ini sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Nah, karena 30 menit ini tidak bisa kita ubah ke satuan jam ya. Hanya dituliskan seperti biasa 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit sama dengan, nah 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian kita pisahkan dengan 20 menitnya ya, karena tidak bisa diubah. Maka 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit tambah 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. Ini sudah Ibu jelaskan juga ya pada pertemuan sebelumnya bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Ini harus selalu kamu ingat ya. Nah, perhatikan ini untuk contoh soalnya ya, lanjutan yang tadi. 1 jam sama dengan 60 menit ya. Kemudian 2 jam sama dengan 2 dikali, benar sekali, dikali 60. Maka kita kalikan 2 dikali 60 itu sama dengan 120. Kemudian 3 jam sama ya, 3 kali 60 menit. Hasilnya 180. Kemudian 4 jam. Nah, di sini kita coba berlatih tanpa menggunakan cara penyelesaian ya. 4 jam itu sama dengan berapa menit? Maka kita dapat mengubah ya, yaitu 4 ya, kalau kita buat cara penyelesaiannya maka 4 dikali 60. Hasilnya 240 menit. Kemudian yang terakhir 5 jam. Itu sama dengan berapa menit? Maka 5 dikali 60 hasilnya 300 menit. Ayo mencoba, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Ya benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam, baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya, langkah-langkah cara melipat kaos. Nah, untuk yang pertama, kamu lihat untuk gambar kedua ya, di situ ada gambarnya, ada tulisan nomornya. Setelah ditelentangkan ya di tempat yang rata, biasanya di meja kah atau di lantai yang ada alasnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, lihat gambar yang kedua, melipat bagian bawahnya ya, melipat bagian bawah kaos. Kemudian langkah yang ketiga, melipat bagian bahu ya, bahu sebelah ya, melipatnya. Kemudian gambar yang keempat, nah bagian bahu atau bagian lengan dari kaos itu yang bagian sebelahnya itu juga dilipat ya, sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang nomor 5, nah bagian tangannya ditekuk ya, dilipat bagian ujung tangannya itu. Kemudian yang gambar ke-6, bagian bawahnya dilipat ke arah atas ya, untuk menutupi. Nah, kemudian yang terakhir sudah menjadilah lipatan kaos yang rapi. Nah, tantangan cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Ya, kalau cara melipat kaos itu banyak caranya ya. Contohnya tadi yang sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya. Nah, di sini juga ada cara lain. Ini merupakan cara yang lebih cepat. Ya, kamu perhatikan di gambar 1. Nah, di situ kaos sudah diletakkan. Kemudian ini sudah bersiap ya, dan di gambar kedua ngambil bagian tengahnya.
Nah, kamu lihat di situ seperti ada garis putus-putus ya. Kemudian di gambar yang nomor 3, ambil satu garis ya di bagian bahunya ya. Kemudian yang sudah ditandai tadi, bagian tengah dan bagian bahu tadi diambil. Kemudian kamu perhatikan ya, di gambar nomor 5 ini dia sudah jadi terlipat begitu ya. Dan kemudian yang terakhir di gambar nomor 6 sudah rapi lipatannya, seperti itu. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tugas matematika. Nah, kerjakanlah soal berikut di buku tugasmu. Silahkan untuk tuliskan soalnya juga ya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada contohnya. Ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, silahkan kamu kerjakan nomor 1 sampai 5. Kamu ubah ya. Berarti yang ada satuan jam kamu ubah dulu ke dalam menit. Kamu bisa perhatikan contoh yang tadi. Tugas yang kedua adalah tugas SBDP. Nah, ini adalah tugas praktek. Praktekkanlah melipat kaos milikmu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ya, tugas dibuat dalam bentuk video. Jadi, kamu di rumah praktek melipat kaos milikmu. Ya, ikuti langkah-langkah pada gambar berikut ini. Kemudian minta tolong kepada ayah dan ibu untuk videokan kamu saat melakukan tugas praktek. Seperti itu ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.